warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan rancangan penelitian saya yang berjudul Manajemen Kompetensi Sumber Daya Pendidik berbasis Teknologi Informasi pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMA Negeri 1 Koto Baru. Perkenalkan, nama saya Sri Nanti. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar tahun 2021. Bab 1 Pendahuluan A. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya situasi pandemi yang telah menyebabkan banyak perubahan yang menyentuh seluruh wilayah yang ada di dunia. Nah, hari ini kita melihat dampak pandemi itu telah membuat semua bidang kehidupan menimbulkan masalah baru dan kita tidak tahu pasti sampai kapan kita akan kembali lagi pada titik normal seperti sebelum masa pandemi. Nah, adanya situasi pandemi ini juga telah memberikan pengaruh yang sangat besar ya bagi sistem pendidikan yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian adanya pandemi juga bahkan sudah membawa perubahan yang besar di dalam pemanfaatan teknologi informasi. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 yang hari ini kita rasakan telah mengawali transformasi digital yang sangat luas, kemudian juga tiba-tiba dan dramatis di tengah masyarakat kita. Nah, adanya pandemi hari ini juga sudah memaksa kita untuk mengambil lompatan digital yang luar biasa di dalam dunia pendidikan khususnya. Ya, kita melihat kondisi hari ini bahwa setiap insan pendidikan dituntut agar lebih cepat bisa beradaptasi dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang hari ini juga kita sudah berada di era 4.0 ya, era pemanfaatan teknologi informasi. Tidak hanya anak-anak, tidak hanya siswa, tetapi juga guru, bahkan juga orang tua, keluarga, dan administrasi sekolah dan seluruh lapisan masyarakat hari ini dituntut untuk bisa menguasai teknologi informasi. Kemudian adanya pengalihan proses pembelajaran ya dari yang pada awalnya berada di dalam kelas secara langsung, nah sekarang sudah dialihkan ke kelas maya. Nah, hal ini praktis tentu melibatkan media pengajaran yang dapat menembus ruang dan waktu. Misal ya dengan adanya pembelajaran daring kita sudah memanfaatkan adanya WA Group, kemudian Telegram, Google Classroom, Google Form, Zoom Meeting, kemudian video-video yang diupload ke YouTube dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu menjadi hal yang mutlak harus kita kuasai dan dimengerti bagaimana cara mengaplikasikannya sehingga benar-benar bisa berfungsi sebagai media yang dapat membantu keberlangsungan proses pembelajaran di masa pandemi. Nah, berbagai kendala proses pembelajaran jarak jauh pun yang terjadi di masa pandemi sejatinya bisa kita minimalisir agar proses tersebut tidak terhenti ya, proses belajar tidak terhenti ya walaupun dalam situasi pandemi yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Kemudian di masa pandemi kompetensi guru juga harus kita tingkatkan. Dalam arti kata guru harus mampu mengakomodir kelasnya dengan menggunakan teknologi informasi, kemudian harus bisa mengembangkan keterampilan dan kompetensi untuk mengintegrasikan ya perangkat digital ke dalam praktik pembelajaran dan pengajaran yang digunakannya sehingga betul-betul bermakna dan dapat bermanfaat di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Menurut B. Uno Hamzah tahun 2014 menyatakan bahwa kompetensi seorang guru sangat erat hubungannya dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi atau berkemampuan. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, pertanyaannya adalah mengapa guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi? Nah, ternyata jawabannya adalah karena keberhasilan siswa dalam belajar itu tidak semata-mata ditentukan oleh sekolah maupun struktur serta isi kurikulum yang digunakan oleh sebuah institusi pendidikan, tapi lebih ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh gurunya dalam memberikan proses pendidikan dan pengajaran kepada siswanya itu sendiri.
Nah, seorang guru yang milenial atau guru yang hari ini berada di zaman milenial sejatinya adalah guru yang terus belajar sepanjang hayat. Guru yang banyak membaca, kemudian guru yang selalu ingin dan penuh semangat mencari ilmu, kemudian guru yang suka menulis secara ilmiah, dan guru yang memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan potensi yang dia miliki. Ya, demikian sejatinya. Kemudian guru yang bisa menggunakan teknologi canggih dan mampu beradaptasi dan menjadi pembelajar cepat dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, dengan demikian haruslah selalu ada upaya hendaknya dalam meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan, di mana seorang guru profesional itu dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi yang ia miliki, ya, agar tidak tertinggal dan tergilas oleh cepatnya perubahan. Itu yang diharapkan. Nah, dalam hal ini sekolah sebagai institusi pendidikan harus dapat melakukan manajemen yang baik terhadap sumber daya pendidiknya atau guru yang akan melangsungkan proses pengajaran di sebuah institusi atau lembaga pendidikan tersebut. Jadi sekali lagi dapat kita tegaskan bahwa sekolah sebagai institusi atau lembaga pendidikan itu harus dapat melakukan manajemen yang baik terhadap sumber daya pendidiknya atau gurunya. Kemudian menurut Toha tahun 2017 menyatakan bahwa manajemen sumber daya pendidik adalah sebentuk usaha mengelola orang atau tenaga kependidikan baik guru maupun non-guru yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, efektif dan efisien di suatu sekolah atau madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan. SMA Negeri 1 Koto Baru sebagai salah satu institusi pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Dharmasraya selama pandemi COVID-19 telah melakukan proses pembelajaran yang mengacu pada pelaksanaan kurikulum darurat. Nah, secara umum, tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Koto Baru ini belum lagi memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk membantu proses pembelajaran selama berlangsungnya tatap muka terbatas. Proses pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 1 Koto Baru ini sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2020, di mana proses pembelajarannya dilakukan dalam 2 shift pagi dan siang dengan pengurangan jumlah jam dari yang awalnya 1 kali 45 menit menjadi 1 kali 30 menit. Nah, berdasarkan hasil survei awal kami di SMA Negeri 1 Koto Baru, proses pembelajaran ini dinilai berjalan kurang efektif karena yang pertama itu sudah terjadi pengurangan jumlah jam tatap muka yang cukup signifikan dari 1 kali 45 menit menjadi 1 kali 30 menit. Kemudian motivasi siswa dalam belajar sangat rendah pada situasi pandemi ini. Kemudian 80% guru mengatakan bahwa selama masa pandemi sudah terjadi penurunan kualitas PPM dibandingkan di sebelum masa pandemi. Kemudian 90% guru menyebutkan bahwa teknologi informasi seperti penggunaan video yang diupload ke YouTube, kemudian pembuatan media-media pembelajaran yang menarik itu sangat membantu sekali di dalam proses pembelajaran selama tatap muka terbatas berlangsung. Nah, berdasarkan kajian analisis dari fakta yang kita temukan di SMA Negeri 1 Koto Baru terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama masa pandemi dan atau selama masa tatap muka terbatas, maka perlu dicarikan solusinya dengan salah satunya adalah dengan cara memanajemen sumber daya pendidik yang berbasis teknologi informasi. Artinya di sini sumber daya pendidik atau guru yang ada di SMA Negeri 1 Koto Baru perlu ditingkatkan kompetensinya di dalam penguasaan teknologi informasi sehingga nanti kemampuan atau kompetensi yang dimiliki ini bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk membantu proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Koto Baru selama berlangsungnya tatap muka terbatas. Nah, berdasarkan kajian latar belakang inilah, maka saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Manajemen Kompetensi Sumber Daya Pendidik Berbasis Teknologi Informasi pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 1 Koto Baru sebagai bentuk upaya untuk memberdayakan dan melejitkan sumber daya yang ada dalam menjaga keberlangsungan proses pendidikan dan pengajaran di SMA Negeri 1 Koto Baru selama masa pandemi atau selama berlangsungnya tatap muka terbatas di SMA Negeri 1 Koto Baru.
B. Fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan dan pengembangan kompetensi sumber daya pendidik berbasis teknologi informasi di SMA Negeri 1 Koto Baru. C. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk perencanaan pengembangan kompetensi sumber daya pendidik berbasis teknologi informasi di SMA Negeri 1 Koto Baru. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk pengembangan kompetensi sumber daya pendidik berbasis teknologi informasi di SMA Negeri 1 Koto Baru. D. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana bentuk perencanaan dan pengembangan kompetensi sumber daya pendidik berbasis teknologi informasi di SMA Negeri 1 Koto Baru. E. Manfaat dan luaran penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan dapat memberikan pandangan baru dan motivasi bagi tenaga pendidik di dalam mengembangkan kompetensi untuk menguasai teknologi informasi dan dalam menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama bagi peneliti sendiri, manfaatnya adalah agar memperoleh ilmu dan pemahaman mengenai pengembangan kompetensi guru dan dalam bidang teknologi informasi dan yang dapat menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang kedua bagi sekolah agar menjadi bahan masukan atau input bagi SMA Negeri 1 Koto Baru dalam memilih dan mengembangkan program-program pengembangan kompetensi guru dalam bidang teknologi informasi di masa-masa yang akan datang. E. Definisi operasional. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen yang dimaksudkan di sini adalah sebuah usaha tata kelola sesuatu hal dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam hal ini adalah pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya pendidik atau guru yang ada di dalam instansi pendidikan SMA Negeri 1 Koto Baru. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sumber daya pendidik. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki sumber daya pendidik atau orang yang melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah dan memberikan kontribusi pada sebuah lembaga atau instansi pendidikan. Dalam hal ini adalah guru SMA Negeri 1 Koto Baru. Kemudian yang ketiga, berbasis teknologi informasi. Yang dimaksudkan berbasis teknologi informasi di sini adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan atau penyimpanan serta penyebaran dan penyajian informasi. Nah, dalam hal ini adalah video pembelajaran berbasis YouTube, kemudian WA Group, Zoom Meeting, Google Classroom, dan lain sebagainya, media-media pembelajaran presentasi lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Koto Baru. Berikutnya adalah bab 2, kajian teori. A. Landasan teori. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Menurut Terry 1968 menyebutkan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam rangka mencapai tujuan melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Stoner 1982, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Sergio Vanni, manajemen merupakan proses bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan secara efisien. Menurut Coates dan Weyrich, manajemen sebagai suatu proses rancangan dan pemeliharaan lingkungan individu bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok. Nah, berdasarkan beberapa definisi tentang manajemen yang telah dipaparkan oleh para ahli tersebut di atas, nah secara umum dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa inti dari manajemen adalah yang pertama, di dalam sebuah manajemen terdapat suatu tujuan yang akan dicapai. Artinya, setiap orang yang melakukan kegiatan di dalam organisasi dirancang, dikelola, diorganisir, dimobilisasi, dan dikendalikan pada satu arah yang sama, yaitu mewujudkan tujuan dari organisasi. Kemudian yang kedua, sebagai sebuah proses, manajemen dapat diartikan sebagai suatu langkah yang teratur dan terorganisir guna mencapai tujuan dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Minoto 2020, yang dimaksud dengan efektif dalam manajemen adalah banyaknya output atau tujuan yang ingin dicapai, sedangkan efisiensi dapat didefinisikan sebagai tingkatan suatu pencapaian tujuan yang diharapkan oleh sebuah organisasi.
Urgensi manajemen sumber daya pendidik. Dalam sebuah institusi pendidikan, adanya sumber daya pendidik adalah sebuah aset yang sangat penting dan utama, di mana keberadaan sumber daya pendidik yang memiliki kompetensi perlu selalu dioptimalkan dan dikembangkan potensinya dalam upaya untuk mencapai visi dan misi dari sebuah institusi pendidikan. Nah, oleh karena itu, adanya manajemen sumber daya pendidik pada sebuah institusi menjadi hal yang sangat krusial dan perlu mendapatkan perhatian. Menurut Asuka 2018, kebijakan-kebijakan terkait dengan manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen dan seleksi, pengembangan karir, pelatihan dan manajemen kinerja hendaklah selaras dengan visi dan misi organisasi dan selaras dengan dinamika lingkungan bisnis. Nah, perspektif ini mengarahkan institusi pada pentingnya menerapkan manajemen sumber daya manusia strategis pada lingkungan institusi pendidikan. Dalam hal ini termasuk halnya adalah manajemen sumber daya pendidik atau guru yang ada di dalam institusi pendidikan tersebut. Pengembangan kompetensi sumber daya pendidik. Menurut Sedana IGD dan Indrawan Irjus tahun 2020, menyatakan setidaknya terdapat 5 kompetensi guru yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan era revolusi industri 4.0. Nah, kelima kompetensi ini yang pertama adalah educational competence. Artinya, kompetensi mendidik atau pembelajaran berbasis Internet of Things sebagai basic skill di era 4.0. Kemudian yang kedua, competence for technological commercialization. Punya kompetensi membawa siswa memiliki sikap entrepreneurship atau kewirausahaan dengan teknologi atas hasil karya inovasi siswa. Kemudian yang ketiga, competence in globalization. Dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hibrid yaitu global kompetensi dan keunggulan memecahkan problem nasional. Kemudian yang berikutnya adalah competence in future strategies. Dunia mudah berubah dan berjalan cepat, sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya dengan cara joint lecture, joint research, joint resource, staff mobility dan rotasi, paham arah SDG dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah counselor competence. Mengingat ke depan masalah anak bukan pada kesulitan memahami materi ajar, tapi lebih terkait masalah psikologis, stres akibat tekanan keadaan yang makin kompleks dan berat. Nah, oleh karenanya, menurut Sedana IGD dan Indrawan Irjus tahun 2020, maka guru di era 4.0 dituntut untuk bisa menjadi yang pertama, guru yang harus mampu melakukan penilaian secara komprehensif, kemudian guru harus memiliki kompetensi abad 21, kemudian guru harus mampu menyajikan modul sesuai passion siswa, dan guru harus mampu melakukan authentic learning yang inovatif. B. Hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, Sabrina tahun 2021 mengatakan bahwa sejumlah upaya diperlukan bagi pimpinan baik di perusahaan maupun dalam sistem pemerintahan untuk mendorong para karyawannya agar memiliki kompetensi dalam bidang teknologi. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sumber daya pendidik yang unggul, kreatif, serta inovatif harus diupayakan agar kita siap memasuki era digital atau era revolusi industri 4.0, yaitu dengan melakukan manajemen terhadap sumber daya pendidik. Penelitian Pratiwi tahun 2020 menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan sebagai salah satu pengguna teknologi informasi dan komunikasi harus bisa memadu dan menyelaraskan dengan pembelajaran di sekolah. Adanya tren pembelajaran 4.0 dapat diaplikasikan dalam sekolah yang disesuaikan dengan jenjang dan tingkat pendidikan. Peran manajemen sumber daya manusia menjadi penting sekali untuk menjawab permasalahan yang timbul. Melalui manajemen strategik dapat disusun formulasi strategik dan implementasi strategik untuk membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia di era 4.0. Bab 3 metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah studi kasus, yaitu membahas manajemen pengembangan kompetensi sumber daya pendidik berbasis teknologi informasi di SMA Negeri 1 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Nah, penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data berupa gambaran yang sistematis, cermat, mendalam secara keseluruhan, dan memberikan
gambaran terkait unsur pendukung, kemudian unsur penghambat pada pengembangan program serta usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait di SMA Negeri 1 Kota Baru dalam memanajemen pengembangan sumber daya pendidik berbasis teknologi informasi. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Baru dimulai pada bulan Januari sampai dengan April tahun 2022, lebih kurang selama 4 bulan. C. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan yang pertama pedoman observasi, kemudian yang kedua pedoman wawancara, kemudian yang ketiga adalah catatan dokumentasi. D. Sumber data. Ada dua sumber data di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah data primer. Yang termasuk data primer di sini adalah data yang berasal dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, guru-guru dan siswa serta masyarakat atau komite sekolah. Kemudian data sekunder, yang termasuk data sekunder di sini adalah data berupa data tertulis dalam bentuk dokumen-dokumen seperti foto, gambar, program sekolah dan lain-lain sebagainya. E. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara observasi, kemudian yang kedua dengan cara wawancara, kemudian yang ketiga dengan cara dokumentasi. F. Teknik analisis data. Analisis data terbagi atas 4 tahapan yang peneliti lakukan, yaitu yang pertama, data collection. Data collection disebut juga pengumpulan data secara umum. Nah, pada tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebanyak mungkin di SMA Negeri 1 Kota Baru. Kemudian yang kedua, reduksi data. Dari berbagai banyak data yang didapatkan pada tahap collection, maka pada tahap ini, peneliti nanti akan memilih data yang diperlukan dan peneliti akan membuang data yang tidak diperlukan. Kemudian data display atau penyajian data. Nah, pada tahapan ini, dilakukan pemaparan secara rinci dan sistematis serta dianalisis ke dalam format yang sudah disiapkan pada tahap ini. Namun jika ada data yang belum sesuai maka belum bisa ditarik kesimpulan dan harus dilakukan reduksi dan data kembali. Nah, data yang disajikan hanya dalam bentuk sementara sampai data yang didapatkan teruji kebenarannya. Kemudian yang terakhir dilakukan conclusion atau penarikan kesimpulan dari data yang dihasilkan. Demikian yang bisa saya berikan paparan tentang rancangan penelitian saya yang berjudul Manajemen Kompetensi Sumber Daya Pendidik berbasis Teknologi Informasi pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMA Negeri 1 Kota Baru. Saran dan masukan dari kita semua sangat kami harapkan demi perbaikan rancangan penelitian ini di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.